Bila pada umumnya orang memandang kebesaran seseorang dari tingginya kedudukan yang disandang, maka Tuhan menilainya dari kerendahan hati orang tersebut. Kerendahan hati dalam sikap tidak mementingkan diri sendiri dan kerelaan untuk berkorban yang diungkapkan dalam tindakan melayani. Itulah wujud dari kasih yang sejati. Kasih seperti itulah yang Tuhan Yesus ajarkan dan telah tunjukkan kepada kita. Kasih-Nya yang memulihkan, menyelamatkan, dan membentangkan masa depan yang indah bagi kita. Kasih yang wajib kita teladani. Sehingga dengan demikian kita patut disebut sebagai para pengikutnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Membangun relasi yang akrab dengan Tuhan adalah kunci jawaban atas doa-doa kita. Ikuti pertemuan doa Oasis yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58. Dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Bagi Anda yang memerlukan tempat khusus untuk berdoa secara pribadi, telah tersedia ruang doa personal retreat bagi Anda. Ruang doa personal retreat tersebut berada di satelit Pasir Koja dan di satelit Bandung Utara, yang dapat Anda gunakan sesuai dengan jadwal hari dan waktu yang tertera di layar. Untuk menggunakannya Anda tidak dikenakan biaya, namun Anda perlu mendaftar terlebih dahulu melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0811841765. Bagi Anda yang memiliki beban dan pergumulan, kirimkan beban doa Anda ke nomor WhatsApp 0811841765. Para pendoa gereja kita akan mendukung Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah! Bila pada umumnya orang memandang kebesaran seseorang dari tingginya kedudukan yang disandang, maka Tuhan menilainya dari kerendahan hati orang tersebut. Tentu bukan berarti memperoleh kedudukan yang tinggi adalah salah dan tidak perlu. Meraih jabatan yang tinggi adalah hal yang baik dan mulia, selama hal itu membawa manfaat bagi banyak orang dan memuliakan Tuhan. Namun tidak dapat disangkali bahwa sekadar meraih jabatan yang tinggi saja tidak dengan sendirinya akan membuat kehidupan seseorang patut disebut sebagai pribadi yang besar. Justru kerendahan hatilah yang mengakibatkan seseorang layak untuk dipandang sebagai pribadi yang mulia. Hal itulah yang disadari dan dihidupi oleh Samuel Logan Brengle, seorang ahli hukum lulusan DePaul University, Amerika Serikat yang hidup di abad yang lalu. Kecerdasan yang sangat tinggi mengakibatkan seusai ia menamatkan pendidikannya di DePaul University, terbukalah berbagai pintu karir yang menjanjikan bagi dirinya. Namun, Brengle menolak semua tawaran tersebut karena ia meyakini bahwa Tuhan memanggil dirinya untuk melayani sebagai seorang pengkhotbah. Memang, kemampuan Brengle dalam berkhotbah sangatlah menonjol. Sehingga sementara ia berkuliah pun, Brengle sudah sering diundang untuk berkhotbah di berbagai gereja. Karena meyakini bahwa Tuhan memanggil dirinya untuk menjadi seorang pengkhotbah, maka Samuel Brengle melanjutkan pendidikan di Boston Theological Seminary. Selepas dari pendidikan di seminari milik gereja Metodis ini, ia memperoleh beberapa tawaran untuk menggembalakan gereja-gereja yang besar di berbagai kota. Namun, Samuel Brengle merasa lebih tertarik untuk melayani sebagai seorang pengkhotbah di lembaga bala keselamatan yang saat itu belum lama dibuka di kota Boston. Oleh karena itu, ia pergi ke Inggris guna menemui William Booth, pendiri lembaga bala keselamatan.
Kepada William Booth, ia mengungkapkan keinginan hatinya untuk mengabdikan diri kepada Tuhan melalui lembaga bala keselamatan. Walaupun mengetahui bahwa latar belakang pendidikan Samuel Logan Brengle adalah sangat cemerlang, namun William Booth mengharuskan Brengle untuk tetap memasuki barak pelatihan bala keselamatan di kota London. Di tempat pelatihan tersebut, Brengle bukannya ditugaskan untuk berkhotbah, tetapi setiap hari ia harus membersihkan dan menyemir sepatu para siswa pelatihan lainnya. Menghadapi tugas yang sangat remeh dan jauh di bawah kemampuannya tersebut, Samuel Brengle bertanya kepada dirinya sendiri, inikah hal yang terbaik yang dapat aku lakukan dalam bala keselamatan? Apakah aku telah membuat keputusan yang keliru karena bergabung dengan lembaga ini? Sementara merenungkan pikiran-pikiran tersebut, mendadak dalam bayangannya Samuel Brengle melihat gambar Yesus yang sedang berlutut dan membasuh kaki para muridnya. Itulah peristiwa yang terjadi ketika Yesus melakukan perjamuan yang terakhir bersama para muridnya menjelang ia akan disalibkan. Yaitu seperti yang dicatat dalam Yohanes pasal 13 ayat 4 sampai 15. Penglihatan tersebut menghentak Samuel Brengle dan menyadarkan dirinya tentang arti yang sesungguhnya dari pengabdian. Oleh karena itu, dalam jurnal atau catatan harian pribadinya yang kemudian ia kutip dalam bukunya yang berjudul Love Slaves, Samuel Logan Brengle menulis kalimat-kalimat berikut. Aku melihat Tuhanku yang datang dari pangkuan Bapa yang kekal dan kemuliaan surga, serta yang adalah pujaan para malaikat, membungkukkan diri di depan para nelayan yang sederhana dan tidak terdidik, membasuhnya, merendahkan dirinya sendiri menjadi seorang hamba. Seketika itu juga aku berlutut dan berdoa, Tuhan, Engkau membasuh kaki para muridmu. Aku akan menyemir sepatu teman-temanku. Melalui penglihatan tersebut, Samuel Brengle memperoleh pelajaran yang sangat penting tentang makna dari pengabdian kepada Tuhan. Alhasil, ia pun membuat komitmen untuk merendahkan hatinya dengan melaksanakan tugas sederhana yang diberikan kepadanya, yaitu membersihkan sepatu teman-temannya di dalam barak pelatihan. Selewat masa pelatihannya di Inggris, ia diutus untuk pulang ke Amerika Serikat dan melayani di sana. Dalam masa pelayanannya di bala keselamatan tersebut, Samuel Logan Brengle mencapai pangkat komisioner. Ia adalah orang Amerika Serikat pertama yang menjadi pemimpin teritorial bala keselamatan di negara Amerika Serikat. Bukan itu saja, Tuhan juga memakai dirinya untuk menjadi pribadi yang sangat berjasa dalam meletakkan dasar-dasar doktrin kekudusan dalam lembaga pelayanan bala keselamatan. Sedemikian besar jasa Samuel Brengle sehingga John Larson, pemimpin tertinggi lembaga bala keselamatan untuk tahun 2002 sampai 2006 berkata, tidak ada orang di luar keluarga William Booth yang telah memberi dampak rohani yang lebih besar terhadap bala keselamatan melebihi Samuel Logan Brengle. Pengalaman yang dilalui oleh Samuel Logan Brengle ini menunjukkan kaitan sikap pengabdian dan kerendahan hati dengan kebesaran diri seseorang. Semakin seseorang bersikap rendah hati, sesungguhnya semakin besarlah bobot kehidupan orang tersebut. Kerendahan hati dan pengabdian seperti itu pula lah yang diteladankan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Antara lain melalui tindakan yang ia lakukan, yaitu sebagaimana yang dilihat oleh Samuel Brengle dalam penglihatannya tadi. Dalam hal ini, yaitu kerelaan Yesus untuk membasuh kaki para muridnya. Pengabdian dan kerendahan hati itu berulang-ulang ia ajarkan kepada para pengikutnya. Antara lain dicatat dalam Matius pasal 20 ayat 25 sampai ayat 28. Mari kita baca ayat-ayat tersebut. Matius pasal 20 ayat 25 sampai 28. Yesus memanggil mereka, maksudnya memanggil para muridnya. Lalu berkata, kamu tahu
bahwa pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya. Dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Ayat 26. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalimat-kalimat yang Tuhan Yesus ucapkan ini, ia sampaikan ketika dirinya bersama dengan para muridnya sedang melakukan perjalanan menuju ke kota Yerusalem. Itulah perjalanan terakhir yang Yesus lakukan dari Galilea ke Yerusalem di Yudea. Karena segera sudah itu ia ditangkap, diadili secara tidak adil, dianiaya secara semena-mena, dan disalibkan. Dengan penuh kerelaan ditanggungnya semua penderitaan tersebut karena kasihnya kepada umat manusia. Kasih yang ia wujudkan melalui tindakan pelayanan sampai akhir, yaitu sampai mati di kayu salib. Kasih dalam pengabdian yang ia ajarkan kepada para muridnya melalui kata-kata yang dicatat dalam Matius pasal 20 ayat 25 sampai 28 yang telah kita baca tadi. Melalui apa yang Yesus ucapkan dan wujudkan dalam tindakannya tersebut, ia menjelaskan bahwasanya kasih dalam tindakan melayani merupakan ungkapan dari yang pertama, sikap rendah hati. Saya ulangi, kasih dalam tindakan melayani seperti yang Yesus ajarkan dan lakukan merupakan ungkapan dari sikap rendah hati. Itulah kasih yang sejati. Sebab apabila seseorang mengasihi pribadi yang hebat, berkedudukan tinggi, kaya raya, dan sangat tampan atau cantik parasnya, maka kasih yang seperti itu tidak memerlukan kerendahan hati dan merupakan hal yang wajar-wajar saja. Kasih seperti itu tidak selalu merupakan kasih yang sejati. Tetapi lain halnya, apabila orang bersedia mengasihi pribadi yang secara strata sosial, tingkat ekonomi, dan penampilan jasmaninya jauh di bawah dirinya. Hanya orang yang memiliki kasih yang sejati sajalah yang bersedia mengasihi dengan kerendahan hati yang seperti itu. Itulah kasih yang dikisahkan dalam cerita rakyat dari Jerman. Cerita rakyat yang kemudian dibukukan oleh Grimm bersaudara. Yaitu kakak beradik yang adalah penulis cerita anak-anak yang sangat terkenal dan yang hidup 200 tahun yang lampau. Di kemudian hari, cerita rakyat itu dimodifikasi dan diangkat ke layar lebar oleh Walt Disney Pictures dengan judul The Princess and the Frog. Dalam kisah aslinya, yaitu seperti yang dibukukan oleh Grimm bersaudara tadi, dikisahkan tentang seorang pangeran yang diubah menjadi seekor katak oleh seorang penyihir. Sang penyihir berkata bahwa kekuatan sihirnya hanya akan punah dan sang katak kembali berubah menjadi seorang pangeran apabila ada seorang pemudi yang mencintainya dengan hati yang tulus. Suatu hal yang mustahil. Sebab pada umumnya para pemudi akan merasa jijik ketika melihat seekor katak. Lebih jauh dikisahkan suatu hari seorang putri raja sedang bermain-main dengan sebuah bola yang terbuat dari emas. Tanpa sengaja bola itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke dalam sebuah kolam. Sang putri tidak mampu menemukan dan mengambil kembali bola pemberian ayahnya tersebut. Sementara ia menangis, datanglah sang katak yang adalah jelmaan dari pangeran tadi. Si katak berkata bahwa ia bersedia menolong sang putri untuk mendapatkan kembali bola yang terjatuh tadi, asalkan sang putri bersedia bersahabat dengan dirinya. Walaupun sebenarnya sang putri merasa enggan untuk menerima syarat yang diberikan oleh sang katak, namun karena ia tidak memiliki pilihan yang lain, maka akhirnya ia pun menyetujuinya. Sang katak pun menolong sang putri dengan menemukan dan mengambil bola yang terjatuh ke dalam kolam tadi. Singkat cerita, melalui perjalanan yang tidak mudah, lama-kelamaan persahabatan di antara mereka berdua berubah menjadi relasi yang diwarnai dengan cinta.
ketika sang putri mengungkapkan cintanya kepada sang kata, di saat itulah kekuatan sihir yang selama ini membelenggu sang kata terlepas. Dan sang kata berubah kembali menjadi seorang pangeran. Itulah kekuatan dari kasih yang sejati. Itulah wujud dari kasih yang tulus. Yaitu kasih yang diwarnai dengan kerendahan hati. Apabila sang putri mencintai seorang pangeran yang gagah dan tampan, maka hal itu adalah wajar-wajar saja dan belum tentu merupakan wujud dari kasih yang sejati. Tetapi kalau sang putri rela mengasihi seekor kata, tanpa mengetahui bahwa si kata adalah jelmaan dari seorang pangeran, maka kasih seperti itu memerlukan kerendahan hati. Itulah kasih yang sejati. Demikian pula halnya kalau kasih diwujudkan dalam tindakan melayani orang yang berkedudukan lebih rendah dan yang tidak memenuhi syarat untuk dikasih. Tindakan yang tidak terlepas dari sikap rendah hati seperti itu merupakan ungkapan dari kasih yang penuh dengan ketulusan. Hal itulah yang diutarakan oleh Tuhan Yesus di ayat 25-27 yang telah kita baca tadi. Di ayat 26-27 ia berkata seperti berikut. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Bukankah menempatkan diri menjadi seorang pelayan dan seorang hamba seperti yang Yesus katakan dalam Matius pasal 20 ayat 26-27 ini merupakan wujud dari sikap rendah hati, kerendahan hati yang bukan sekadar Yesus ajarkan, tetapi yang juga telah ia lakukan sendiri. Itulah yang diutarakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat 5-8. Di ayat-ayat tersebut Rasul Paulus menulis bahwa Yesus yang walaupun dalam rupa Allah telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Itulah kasih yang diwujudkan dalam tindakan melayani dan yang merupakan ungkapan dari sikap rendah hati. Selanjutnya, yang kedua, kasih dalam tindakan melayani seperti yang Yesus ajarkan dan lakukan merupakan ungkapan dari sikap tidak mementingkan diri sendiri. Saya ulangi, kasih dalam tindakan melayani merupakan ungkapan dari sikap tidak mementingkan diri sendiri. Kasih seperti ini lazim disebut sebagai kasih yang bersifat altruistik. Apakah kasih yang altruistik? Kasih altruistik adalah kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, namun memberikan perhatian bagi kebaikan orang lain. Itulah kasih yang tulus dan sejati. Kasih seperti ini bukanlah kasih yang diutarakan lewat WhatsApp oleh seorang pemudi kepada seorang pemuda seperti yang pernah saya ceritakan dalam khotbah saya beberapa waktu yang lalu. Pesan lewat WhatsApp dengan isi sebagai berikut. Sayang, aku menulis pesan ini untuk mengutarakan betapa aku sangat kehilangan dirimu. Aku telah keliru, yaitu karena aku telah meninggalkan kamu. Aku sekarang menyadari bahwa tiada seorang pun yang dapat menggantikan dirimu dalam hidupku. Karena itu, aku tidak dapat melupakan kamu. Sayang, terimalah aku kembali, karena aku masih mencintai kamu. Aku sungguh-sungguh sangat mencintai kamu. Lalu di bagian bawah dari pesan lewat WhatsApp tadi, si pemudi menulis, selamat. Karena kamu telah memenangkan hadiah utama undian Gebiar BCA. Kasih dari pemudi ini sama sekali bukan kasih yang altruistik, tetapi kasih dengan udang di balik rempeyek. Kasih yang altruistik adalah kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, namun memberikan perhatian bagi kebaikan orang lain. Kasih seperti itulah yang ada pada diri Tuhan Yesus, sebagaimana yang ia utarakan di dalam Matius pasal 20 ayat 28 tadi. Di ayat tersebut dicatat bahwa Tuhan Yesus berkata sebagai berikut.
Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Di ayat ini Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia. Makna dari kata anak manusia yang Yesus ucapkan tersebut bukanlah sekadar anak dari seorang manusia. Namun istilah tersebut merujuk kepada penglihatan yang diperoleh Daniel tentang anak manusia. Yaitu yang dicatat dalam Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14. Di situ ditulis, bahwa Daniel melihat seorang anak manusia yang berkedudukan sebagai raja atas segala bangsa dan yang kekuasaannya kekal serta yang kerajaannya bersifat abadi. Itulah Sang Mesias yang adalah raja di atas segala raja. Di dalam Matius pasal 20 ayat 28 tadi Tuhan Yesus berkata bahwa dirinya adalah Sang Mesias, yaitu raja di atas segala raja yang dilihat oleh Daniel atau yang ia istilahkan sebagai anak manusia tadi. Ia datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Itulah yang telah ia kerjakan. 2000 tahun yang lampau ia datang ke dunia bukan untuk dilayani, malah sebaliknya ia melayani manusia yang hina. Ia menyembuhkan yang sakit, menghibur mereka yang susah, memulihkan pengharapan yang telah pupus, dan menolong orang yang menderita. Itulah kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, kasih yang sejati dan yang diwujudkan dalam tindakan melayani. Sekarang yang ketiga, kasih dalam tindakan melayani seperti yang Yesus ajarkan dan lakukan merupakan ungkapan dari sikap rela untuk berkorban. Saya ulangi, kasih dalam tindakan melayani merupakan ungkapan dari sikap rela untuk berkorban. Kembali di sini kita melihat makna dan wujud dari kasih yang sejati. Karena sesungguhnya besarnya kasih akan terlihat dari seberapa besar kerelaan orang dalam berkorban. Semakin besar pengorbanan yang dilakukan, semakin besar pula kasih yang diungkapkan. Ungkapan kasih seperti itulah yang diperbincangkan oleh seekor ayam dan seekor sapi yang sedang berjalan bersama dan melewati sebuah gedung gereja. Pada pagar gedung gereja tersebut terpasang kain rentang atau spanduk yang bertuliskan kalimat, "Kami menerima sumbangan saudara untuk memberi makan secara cuma-cuma kepada fakir miskin." Membaca pengumuman tersebut, sang sapi berkata, "Apa yang dapat kita lakukan terlibat dalam aksi sosial ini?" Sang ayam menjawab, "Mudah, mari kita menyumbang telur dan sosis." "Telur dan sosis?" tanya sang sapi. "Benar, telur dan sosis," jawab sang ayam. "Aku menyumbang telur dan kamu menyumbang sosis," kata si ayam lebih lanjut. Menanggapi usul dari si ayam, sapi tadi berkata, "Bagi dirimu, menyumbang telur adalah hal yang mudah, karena berarti engkau hanya menyumbang sebagian dari yang engkau miliki. Tetapi tidak demikian halnya bagi diriku. Menyumbang sosis artinya aku harus rela menyerahkan hidupku, yaitu supaya dagingku dapat dijadikan sosis." Memang bagi sang ayam, memberikan telur hanyalah sekadar suatu kontribusi yang tidak membahayakan nyawanya. Tetapi bagi sang sapi, menyumbang sosis merupakan suatu komitmen. Karena dengan demikian berarti ia harus rela berkorban sampai mati, yaitu agar dagingnya dapat diolah menjadi sosis. Dengan kata lain, bila sang sapi menyumbang sosis, hal itu sama dengan ia mengorbankan hidupnya. Suatu pengorbanan kasih yang jauh lebih besar daripada yang dilakukan oleh sang ayam. Sebagaimana yang telah saya utarakan tadi, besarnya kasih akan terlihat dari seberapa besar kerelaan orang dalam berkorban. Semakin besar pengorbanan yang dilakukan, semakin besar pula kasih yang diungkapkan. Kasih dalam pengorbanan yang sangat besar seperti itulah yang Yesus telah tunjukkan terhadap kita, umat manusia. Kasih yang tanpa pamrih yang ia utarakan dalam Matius pasal 20 ayat 28 sebagai berikut. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi
banyak orang. Di sini Tuhan Yesus berkata, kedatangannya ke dunia adalah untuk melayani dan mengorbankan nyawanya sebagai tebusan bagi umat manusia. Pengorbanan yang ia lakukan, yaitu yang dimulai dari kelahirannya sebagai seorang manusia sampai kepada penyerahan dirinya dengan mati di kayu salib. Pengorbanan yang sangat besar. Sebab hal itu ia lakukan bukan bagi manusia yang pantas untuk dikasihi, melainkan manusia yang berdosa dan yang memberontak terhadap Allah. Pengorbanan yang sebesar itu ia lakukan bukan karena ia mengharapkan imbalan dari manusia, namun ia kerjakan semata-mata karena kasihnya yang besar terhadap kita. Kasih dalam tindakan melayani yang ia ungkapkan melalui kerelaannya untuk berkorban, yaitu dengan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itulah kasih yang sejati. Hari ini kita kembali melihat cara atau bahasa yang Tuhan gunakan guna mengungkapkan kasih-Nya. Bila di minggu yang pertama dari bulan ini kita telah melihat bahasa kasih dalam bentuk kata-kata yang meneguhkan atau encouraging words, dan di minggu yang kedua kita telah belajar tentang bahasa kasih dalam bentuk tindakan memberi atau acts of giving, maka hari ini kita melihat bahasa kasih dalam bentuk tindakan melayani atau acts of service. Sebagaimana halnya dengan tindakan Yesus dalam mengungkapkan kasihnya kepada umat manusia, hal yang sama pula lah yang perlu kita lakukan dalam mengungkapkan kasih kita baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kita pun harus rela melayani Dia di dalam kerendahan hati, sikap tidak mementingkan diri sendiri, dan dalam pengorbanan. Semua itu kita lakukan di dalam kesadaran bahwa bukan kita yang terlebih dulu mengasihi Tuhan, tetapi Dia yang terlebih dulu mengasihi kita. Sehingga kalau kita mengasihi Dia, hal itu sesungguhnya merupakan tanggapan dan ucapan syukur kita karena kasih-Nya terhadap kita. Kasih yang sama juga perlu kita ungkapkan kepada sesama kita. Di dalam kerendahan hati dan sikap tidak mementingkan diri sendiri, kita harus rela melayani orang lain dalam pengorbanan. Hanya dengan demikian, barulah kita dapat mencerminkan kasih Kristus di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada. Hanya dengan demikian, barulah kita pantas disebut sebagai pengikut Kristus, yaitu orang yang hidup mengikuti jejak-jejak langkah yang telah Yesus tempuh. Sekarang, saya mengajak saudara bersyukur kepada Tuhan untuk kasih-Nya yang sangat besar. Kasih yang telah Ia wujudkan melalui pengorbanannya bagi kita sampai mati di kayu salib. Ucapan syukur melalui doa yang kita sertai dengan penyerahan diri kepadanya, agar Ia memakai kita menjadi saksinya, saksi Kristus. Yaitu orang-orang yang mengasihi sesama seperti Tuhan telah mengasihi kita. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu yang sangat besar, bahkan kasih yang terbesar yang Kau tunjukkan melalui kerelaan-Mu untuk melayani kami manusia yang hina dan penuh dengan dosa. Dalam tindakan melayani itu, Engkau menunjukkan kerendahan hati-Mu, menunjukkan bahwa Engkau adalah pribadi yang mengasihi dengan kasih yang altruistik, tidak mementingkan diri sendiri, sebaliknya berkorban demi kebaikan kami. Kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu yang menyelamatkan kami, yang mengangkat kami dari lumpur dosa, menebus kami dari kegelapan, membebaskan kami dan membaharui hidup kami, dan membentangkan masa depan yang penuh pengharapan kepada kami. Kami yang tidak layak Engkau kasih, telah Engkau kasih dengan kasih yang sedemikian besarnya ya Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur atas hal itu ya Tuhan Yesus. Dan tolong kami agar kami pun dapat mengasihi sesama kami dengan kasih yang sama seperti yang telah Engkau lakukan bagi kami. Sehingga dengan demikian kami dapat menjadi terang di tengah kegelapan, garam di tengah gambaran, saksi Kristus dimanapun orang berada. Dan melalui hidup kami orang dapat melihat dan menyaksikan kasih-Mu yang luar biasa itu. Tuhan Yesus,
oleh pertolongan Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk hidup dalam kasih seperti yang ada pada diri-Mu. Dan mampukan kami juga untuk membalas kasih-Mu itu dengan kerelaan melayani Engkau dalam kerendahan hati, tidak mementingkan diri sendiri, dan kerelaan untuk berkorban. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus, Engkau telah terlebih dulu berkorban bagi kami. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena korban-Mu itu memberikan pengharapan kepada kami. Karena kasih-Mu itu menyembuhkan, kasih-Mu memulihkan, kasih-Mu membebaskan, kasih-Mu mengangkat, kasih-Mu menolong kami. Dengan keyakinan akan kasih-Mu yang sangat besar itu, saya berdoa, ulurkan pertolongan-Mu bagi setiap orang yang memanggil nama-Mu dan memohon pertolongan-Mu. Ulurkan kesembuhan-Mu, kesembuhan dalam jasmani, kesembuhan dalam jiwani, kesembuhan dalam rumah tangga, kesembuhan dalam pekerjaan dan keuangan, kesembuhan dalam hati, kesembuhan akan masa depan. Karena sesungguhnya di dalam Tuhan Yesus ada kesembuhan yang dapat kami harapkan. Tuhan Yesus, kepadamu dan di dalam nama-Mu kami mendasarkan doa ini, yaitu dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Berikut adalah beberapa informasi dan pengumuman penting dari gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan.